Hai anak-anak kami semua, apa kabar? Tentu sehat semua ya di Pandemi Konfi ini. Perkenalkan dulu ya, nama Ibu Susi Mariati Haloho di kelas 4B SD 094156 Bandar Siantar. Oke lah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita buka buku ya. Bukunya ya, yaitu dari tema 1 indahnya kebersamaan, subtemanya kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 6. Apakah kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinan yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka yang untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan Bakia Beregu. Sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, anak-anak, kamu akan mengikuti lomba bakia secara berkelompok. Apakah kamu masih ingat tentang gerak dasarnya yang diperlukan dalam bermain bakia? Sebelum berlomba, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu untuk menentukan strategi dan gerak dasar yang harus diterapkan agar kelompokmu bisa memenangkan pertandingan. Bermain bakia kini dibuat dulu langkah-langkahnya, yaitu 1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang. 2. Masukkan masing-masing kaki ke dalam tali bakia. 3. Anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. 4. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. 5. Diskusikan kaki mana yang akan diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. 6. Untuk menjaga kekompakan, semua anggota bisa berteriak saat berjalan. Kiri, kanan, kiri. 7. Cobalah berkali-kali permainan ini dengan kelompokmu sampai terasa gerakan semakin baik dan kompak. 8. Kelompok yang pertama mencapai garis akhir adalah pemenangnya. Nah, anak-anak, kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang? Buatlah ringkasan tentang cerita tersebut. Sebelum membuat ringkasan, perhatikanlah langkah-langkah membuat ringkasan berikut. Cara membuat ringkasan. 1. Membaca naskah asli. Bagiannya yaitu membaca naskah asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum tulisan. Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Kedua, mencatat gagasan utama. Bagiannya yaitu membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Bagiannya yaitu menggunakan kesan umum untuk membuat ringkasan. Menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Yang keempat, ketentuan tambahan. Bagiannya yaitu menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Okelah anak-anak, tadi Ibu udah menjelaskannya kan? Sekarang kita baca kembali ya tentang soal cerita perbedaan bukanlah penghalang. Kita lihat ya dulu paragraf pertamanya ya, yaitu kita baca ya anak-anak. Tidak seperti biasanya,
Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama-sama. Nah, anak-anak, untuk paragraf kedua dibaca ya, dan paragraf ketiga. Jadi, untuk paragraf pertama, ringkasannya adalah yaitu hari Minggu itu sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Itulah contoh pada paragraf pertama hasil ringkasannya. Dan seterusnya paragraf kedua dan ketiga dikerjakan ya anak-anak. Selamat belajar ya anak-anak di rumah. Terima kasih.